Bapak Ibu, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama program Ngasuh pengajian Ahad subuh di masjid yang kita cintai, Masjid Jami PPI At-Taqwa, Jalan Kebun Kopi Ciberem, Cimaselatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT yang juga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bangun, kita awali dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran walaupun satu halaman dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT, dan kita akan segera sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita di program Ngasuh ini, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang akan mengangkat tema masih tetap lanjutan yang kemarin, dan mohon maaf materinya ini yang kelima padahal ini udah sampai yang keenam, nanti ayat baru fotokopi. Baik Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita untuk sama-sama menyimak penjelasan dari narasumber kita sampai kurang lebih pukul 06 ke depan. Mangga Pak Ustadz, dipersilakan. Mangga Mas, mangga. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, jamaah yang Allah muliakan, baik yang hadir di Masjid PPI At-Taqwa, Yayasan Darul Muttaqin, kawasan Kebun Kopi, Pamili 198 Ciberem, Kota Cimahi, juga jemaah sekalian yang Allah muliakan yang ikut ngaji lewat medsos kita di TV DM, by Facebook DM streaming. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Dan izin Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur pagi hari ini, tepatnya di hari Ahad 19 Rajab ya, 1446 Hijriah, atau 19 Januari 2025, kita bisa melanjutkan perjuangan kita. Kita langkahkan kaki kita di tempat masing-masing menuju majlis ta'lim yang diridhoi Allah ini, Baitullah, yakni PPI At-Taqwa, dan harapan kita semua mendapatkan ridhonya Allah. Nah, Allah menjanjikan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi ketika kita hadir ke majlis taklim, kajian-kajian seperti ini, maka artinya kita ini sedang mengupayakan supaya nilai kualitas diri kita ini, eksistensi kita di hadapan Allah makin meningkat. Makin sering kita terus meningkat menghadiri pengajian, maka insya Allah ya yarfa'u derajat kita semakin ditinggikan oleh Allah. Dapat tambahan ilmu, pengalaman, wawasan ya. Kalau ilmu sudah meningkat, dampak berikutnya apa? Keimanan pun akan meningkat. Kalau keimanan meningkat, apalagi semangat ibadah pun insya Allah akan semakin menggelora. Maka itu jangan bosan menghadiri kajian-kajiannya. Wabil khusus kajian di Darul Muttaqin, berbagai kajian, narasumber menyampaikan kajiannya banyak sekali. Kalau kita hitung coba Pak, satu bulan itu berapa kali? Satu pekan dulu aja. Satu pekan itu atau satu bulan bolehlah. Jitu 4 kali, jihad 4 seberapa? 8, jibo 4 seberapa? 12, jimat 4, 12 tambah 4 16, belum lagi subuhan ya.
Masya Allah, alhamdulillah, cukuplah kajian di DM ini, sudah jangan ditambah lagi. Kasihan jamaahnya, kasihan orang ya, terus tong tambah lagi, cukup ya. Nabi SAW pun tidak tiap hari ngajinya, Bu. Ya, diriwayatkan beliau pun secara berkala ngajinya itu ya. Ini yang di depan ini adalah iftar jama'i, buka saum berjamaah di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Saya kata dibagi ini kota tajil Pak tuh. Mohon doanya di semua jamaah, kita sedang mempersiapkan keberangkatan tanggal 27 Februari. Ya Bu ya, masih ada beberapa seat yang kosong. Nah, jadi sayang kalau nggak dipenuhi. Jemaah yang punya niat berangkat bersama Darul Mutakin silahkan. Saya sampaikan pada jemaah kemarin itu, memang umroh bersama DM itu tidak murah. Itu kan ramai yang sekian bisa umroh full Ramadan. DM tidak murah. Loh, kenapa? Karena sesuai dengan layanan. Sesuai dengan layanan, jemaah dibimbing oleh pembimbing, dekat dan pembimbing 24 jam malah. Fasilitas dan sebagainya. Makanya tidak murah. Kalau ingin umroh ke DM, kami ngasih tahu sareng DM itu murah umroh dan tidak murahan lagi. Berkualitas, target kita insya Allah mencapai umroh yang mabrur. Pembimbing itu tim kita fokus bagaimana caranya membawa jamaah supaya fokus ibadahnya, merasa nyaman, merasa aman, dan insya Allah semoga semua meraih umroh yang mabrur. Baik, terima kasih. Jamaah yang Allah muliakan, kali ini kita sampai pada upaya mencapai sholat khusyuk bagian ke-6 ya, bukan ke-5. Yang kita akan bahas sekarang khusyuk dalam hadis. Waktu yang lalu khusyuk dalam Al-Quran. Ya, sekarang khusyuk dalam hadis. Baik, ini terjemahan dari kitab-kitab Timur Tengah ini semua juga. Saya sampaikan kalau nggak salah di situ ada 4 hadis ya. Itu ada belasan hadis, dihancak saja. Ini para santri, Bapak titip tema-tema jangan hilang tuh ya, disimpan baik-baik, itu ilmu untuk antum nanti. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita lihat an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yab'asu bi lihyatihi bis sholati, ya, memain-mainkan jenggotnya, nyok jenggotna ke salat kiwe. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Faqala, maka Rasul bersabda, lau khasha'a qalbu, jikalau hati orang ini khusyuk, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu, tidak mungkin dia ya, maka niscaya anggota badannya pun akan ikut khusyuk. Tuh, saya ulangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang memainkan jenggotnya ketika sholat, maka beliau bersabda, seandainya hatinya khusyuk, maka khusyuk pula anggota badannya. Rawahu At-Tirmidzi. Apa maknanya ini? Mudah-mudahan jemaah masih ingat ya, bahwa di antara definisi khusyuk itu adalah urusan hati. Ya, khusyuk itu di hati, Pak. Kalau hatinya sudah khusyuk, anggota badannya semuanya akan khusyuk. Matanya akan khusyuk, telinganya akan khusyuk, tangannya, kaki, semua akan khusyuk. Kalau khusyuk nggak mungkin dia melakukan aktivitas yang lain selain sholat. Nah, ya, satu. Ya, hadis yang kedua. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar bahwasanya
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha." Sabda Nabi SAW yang didengar oleh Utsman bin Affan, tidaklah seorang muslim mendapati salat wajib kemudian dia menyempurnakan wudunya, fa yuhsinu wudu'aha. Setiap dia mau sholat diawali dengan wudu yang khusyuk, yang benar-benar khusyuk. Wudu yang khusyuk, yuhsinu membaguskan wudu. Dan di sisi yang lain fa'asbigil wudu, menyempurnakan wudu. Jadi ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa untuk bisa khusyuk dalam sholat itu harus diawali dengan wudu. Wudunya jangan asal basi, ya jangan, diberhayati. Kenapa tempat wudu kita, kalau ke masjid kita nggak besar, tempatnya space-nya kecil, kita berusaha membuat tempat duduk wudu supaya khusyuk wudunya. Ya, nanti yang di atas juga mau dipakai tempat duduk itu. Ikrasa oleh saya sendiri, mun wudu nangtung cangkel, Mbak. Usia 60-an, kelas 70-an apalagi. Maka dikasih kursi tempat duduk supaya khusyuk. Dikasih stainless untuk tempat kaki, nikmat itu. Kalau dia nyaman duduknya, airnya bagus, jaringnya lagi, ya tidak mencret kayak itu kan dia, maka insya Allah itu akan menunjang. Ya. Wudu yang bagus itu yang seperti mana? Wudu yang dicontohkan Nabi SAW. Tidak saya ulang lagi ya, udah paham semua insya Allah. Dan diakhiri dengan doa. Apa doa pada wudu? Santi ada yang ke depan? Coba silakan. Siapa yang berani ke depan? Doa habis wudu. Langsung talk aja langsung. Kalau Bapak juga ke depannya Ahwat boleh, Iwan boleh. Sok. Ayo sok. Ambil mic-nya. Di situ aja Pak masuk. Situ aja. Sok. Sok. Habis wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kurang sedikit temannya bantu. Ada yang kurang? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Harusnya kurang bagus sebelahnya. KBH tuh. Ya. Bisa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Ya, tambah banyak kurangnya. Sebelahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kurang mantep. Sebelahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kurang. Sebelahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sip. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yuk bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Bagaimana mau khusus salatnya? Wudunya belum beres. Ayo. Kalau kamak usan dia, ke santri ya. Ayo antum gimana ini? Yuk Yandi, lagi yang mantap. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Fayuhsinu wudu'ah, kata Nabi. Wudunya dulu benarkan, baguskan dulu. Bu, ini kalau Bapak tes ke depan seorang-seorang nanti gimana wudunya? Yang ustaz kan Bapak santina ustaz nak yang ngajak nak ya. Hati-hati. Yang serius belajar ngaji ya.
apalagi wudu sama sholat, tiangnya agama. Kemudian wa khusyu'aha, khusyuk kehusuannya, wa ruku'aha, rukunya pun betul. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sujudaha dan seterusnya, illa kanas, maka kecuali solat yang dia lakukan itu kafaratan lima qablaha minaz zunubi, akan menjadi kifarat, akan menjadi penghapus terhadap dosa-dosanya yang telah lalu, malam yu'ti kabiratan, selama orang ini tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi yang dihapus itu dosa-dosa kecil. Dosa besar, jinah, mabok, nggak bisa dengan sholat saja. Korupsi korupsi 5M, ku sholat wae Allahu Akbar dihapus di ngeunah wae. Itu taubatan nasuha. Ya, tapi dosa kecil kita habis itu. Ketika kita salat subuh, kita siap aktivitas, bikin dosa kesalahan, datang duhur kita wudu yang sempurna, kemudian sholat duhur, ya hapus itu dosa dewae. Gitu. Datang asar, wudu sempurna, sholat yang bagus, yang usuh, hapus lagi. Begitu terus. Dan Nabi mengatakan wazalika dahru kullahu, ini akan terjadi untuk terus setiap tahun sepanjang masa. Makanya ibadah sholat ibadah andalan kita. Saya ulangi, ibadah sholat padu lima waktu ibadah andalan kita. Dengan sholat saja dosa semua dihapus kok. Masya Allah. Maka itu sholat padu yang 5 waktu ini betul-betul harus mendapat perhatian yang serius. Mulai dari waktunya, ketetapan waktunya, berjamaahnya, keusuhan dan sebagainya. Tiap hari kita harus belajar gimana untuk bisa lebih mantap lagi, lebih khusyuk lagi sholat kepada Allah. Ya, baik, terima kasih. Kemudian hadis berikutnya, An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dukuril mauta bisolatika fa innal rajula idza dzakaral mauta bisolatihi. Rasul bersabda, ingatlah akan kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat kematian dalam sholatnya, lahariyun ayyusinus sholatahu, ya, maka ketika dia mengingat kematian dan sholatnya, tentu lebih mungkin bisa membaguskan sholatnya. Ayusina sholatahu. Jadi faktor lain Nabi bersabda yang bisa menjadikan khusyuk, ingat-ingat terhadap kematian dalam sholat. Laras bu, ain sholat emut kana maut, emut kana botram. Bismillah. Jarang-jarang. Bahkan hadis yang lain nanti kita bahas hadisnya. Wa shalla sholatan rajuli wa shalla sholata rajulin, ya, la yadhunnu annahu yusalli sholatan ghayraha wa iyyaka wa kullu amrin yu'tadar min. Dan sholatlah sebagaimana sholatnya seorang yang mengira bahwa bisa sholat selain sholat itu. Hati-hatilah kamu dari apa yang membuatmu meminta ampunan darinya. Begini bu, yang pertama ingat kematian. Ketika kita ya Allah, bisa jadi subuh ini subuh terakhir aku akan ketemu lagi zuhur, atau mungkin aku rakaat kedua akan mati ya Allah. Mungkin ketika ruku aku akan mati. Mungkin pas sujud aku akan mati. Nah, ini akan membantu dengan dahsyat kita akan lebih khusyuk pada Allah. Karena kita sudah tahu dengan ilmu kita dan keimanan kita bahwa ketika kita pulang nanti kepada Allah, yang akan membela kita adalah amal soleh kita, ibadah kita, dan sholat itu nomor wahid yang akan dihisab nanti di yaumil qiyamah. Ya,
Yang kedua, yakini bahwa sholat yang dilakukan itu wasallah sholata rajulin la yadunnu an yusalli sholatan ghairah. Sholat yang terakhir, nggak akan ada sholat lagi setelah itu. Dan kemudian hindarilah perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan bermaksiat yang kiranya kita udah melakukan perbuatan itu, kita minta maaf pada yang lain. Terakhir, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari doaan anna rajulan jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang sahabat, seorang laki-laki datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia berkata, idmi wa auziz ya Rasul, berikan aku nasihat yang ringan saja. Faqala, Rasul bersabda, idza qumta fi sholatiki, apabila kau berdiri dalam melaksanakan sholat, fasolli sholata muwaddi'in, yakinilah bahwa sholat yang kau lakukan muwaddi'in itu sholat yang terakhir bagimu. Ini Pak, saya visualkan ketika ada seorang terdakwa, memang dia benar-benar berdosa, dia telah membunuh misalnya, kemudian divonis dibunuh mati. Kalau di Jeddah itu di masjid Kisos itu kelewatan jemaah. Ini apa namanya, bangunannya, arsiteknya Pikasyunun. Kita sholat ke dalam tuh seolah nggak ada ini, nggak ada pendelesnya dikit sekali, sangun. Itu dilakukan pada Jumat, ditonton itu. Orangnya udah dibacakan keputusannya, kemudian disimpan atau duduk begini. Dilihat Bu, pengakuan mengatakan begitu. Hukum Islam itu diperlihatkan. Tapi mereka disuruh bertobat dulu, syahadat dan sebagainya. Disampaikan ada permintaan terakhir, udah bertobat dan sebagainya, baru mereka dikisos. Ada yang potong tangan, potong kaki, potong leher. Kemudian begitu selesai, langsung dibawa ke ambulan. Allahu Akbar. Nah, bayangkan, andai kata naudzubillah min dzalik, kita menghadapi mau dihukum seperti itu, ketika diminta apakah ada permohonan terakhir, pasti kita akan berkata, beri waktu aku untuk istighfar kepada Allah, beri aku untuk membaca syahadatain, membaca kalimat tauhid, pasti itu. Dan ketika kita membaca kalimat tauhid, pasti kehusuan akan benar-benar. Ketika kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah dosa-dosa yang kita benar-benar akan khusyuk, fokus banget. Kenapa? Mungkin kalam yang saya katakan ini kalam yang terakhir, habis ini kita nggak bisa berkata apa-apa. Nah, Rasul mengumpamakan seperti itu. Jadi karena sholat yang kau lakukan, fasolli sholata muwaddi'in, sholat yang paling akhir. Nah, itulah yang akan menunjang kehusyuan. Ya, kalau kita lain kan sholat Allahu Akbar, Bukit Senyum tanggal 15 Februari, waduh, kabayang senyum eta bukitnya begini. Lek botra muka gowes ka manang kayak gimana, bekal dan sebagainya. Nah, itulah kelicikan syaitan itu. Wala takallam bi kalamin ta'taziru minhu al-ghada wazmal al-iyasa mimma fi yadayin nas. Rawahu Ahmad. Janganlah mengatakan suatu yang membuatmu minta dimaafkan karenanya, dan berputus asalah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jadi tadi maksud sama. Jangan mengatakan suatu yang membuatmu minta maaf, artinya jangan melakukan kesalahan. Ya, kita ingat di antara tujuan suatu itu di Al-Ankabut 29 ayat 45, tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sudah aqimus sholat dijamin tidak akan melakukan pelanggaran hukum, ya, dan berputus asalah terhadap apa yang ada dalam manusia. Artinya tidak harus bersifat juhud, waro, jangan menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain. Jadi termasuk juga kehusuan ketika kita pandangan hidup kita, hati kita sudah ukhrawiyah, bukan duniawiyah. Jadi banyak faktor untuk bisa khusyuk. Ya, saya kira itu kesimpulan awal, memang khusyuk itu urusan hati. Tapi hati kita akan khusyuk kalau ditata. Ya, mudah-mudahan minimal tadi ingat ini sholat yang terakhir. Ingat kita
akan mati. Itu aja lah 2 poin ini yang paling penting. Ya, mudah-mudahan manfaat. Baik, kita mulai buka dialog, Mas, silakan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini di program Ngasuh. Temanya upaya mencapai sholat khusyuk bagian yang ke-6, dan ada 4 poin tadi. Tentunya barangkali ada yang perlu ditanyakan. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di masjid terlebih dahulu. Sebelum kesempatan kita ini kita berikan kepada sahabat DM yang menyimak dari rumahnya masing-masing. Mangga. Mik kita alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran alaihim. Kita sampaikan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan wakaf mix bagus sekali mik ya Bu ya. Coba di-on-kan aja yang baru. Tuh, di-on-kan ya, jangan dimatikan. Tolong dibantu. Oke, Obi. Dihanap Bu, dipencet. Bapak 1, Ibu 1 ya. Mau apa rebut nama. Bisa TikTok langsung. Mangga. Ibu dulu, Bapak ada, Ibu dulu. Mana mic-nya, Pak? Mangga Pak Haji, mangga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat keterangan Pak Ustadz mengenai ruku dan sujud kan harus lama tuh ya kalau menurut untuk mengikuti Rasul. Nah, dalam lama itu apa diperbanyak baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika atau ada doa lagi Pak Ustadz? Baik. Bagus, langsung aja ya. Nanti yang lain siap mic-nya ya, pegang. Bapak, Ibu silakan mic-nya. Ada ya, Bapak ada 2. Kita jawab dulu ya. Doa ruku dan sujud yang Nabi contohkan itu hadis yang paling sahih muttafaqun alaih adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kok pendek banget? Atau subhana rabbiyal a'la. Coba Pak, disalah ya. Subhana rabbiyal a'la. Alif masuk ke ain, bukan ala. Alif masuk ain disukun. A'la, bukan subhana rabbiyal a'la. Beda juga artinya. Maha suci Allah yang di atas. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kok pendek banget, tapi kenapa Rasul lama? Itu kan. Ayo Bapak sebakali biasanya. Cik benaros. Juruku sujud sebakali tak mau eta doa sujud teh. Sebakali 10 kali. Rasul mah berkali-kali subhanakallahumma rabbana subhanakallahumma atau subhanallah berpuluh-puluh kali, bahkan lebih banyak. Sehingga ukuran lamanya sujud Rasulullah SAW itu kurang lebih sama dengan lamanya ruku atau kurang sedikit. Lamanya ruku Nabi hampir sama dengan lamanya berdiri atau kurang sedikit. Berdirinya Nabi Al-Baqarah 200, Ali Imran 100, Ali Imran 200, An-Nisa 176, jumlah 662 ayat. Jadi doanya eta sami Pak, cuma membacanya bukan sekali. Kecuali kalau posisi jadi imam. Paling khafif Rasul merintahkan ringankanlah sholatmu. Kalau jadi imam. Kalau sholat sendirian malam tahajud misalnya, mah enggak sing lami Pak. Ada sahabat ketika sujud di depan Ka'bah, sahabat yang lain mengatakan jadi saksi, aku udah selesai tawaf 7 keliling, dia masih sujud. Lama banget. Kenapa? Karena kita tahu Rasul menyatakan jarak yang paling dekat antara hamba dan kholiknya adalah ketika sujud. Fahuwa sajidun fa'akshiru doa, perbanyaklah kan berdoa di saat sujud. Allah tuh dekat banget sama kita Pak.
Makanya ketika sholat sunat, nanti yang mau umroh lagi nih, catat ilmu ini, amalkan. Setiap sujud di haram itu, apalagi depan Ka'bah, sing lama, semua doa tamplokeun didinya. Aduh Ustaz, kamari mah bisa kedap, ini angkat dewe lah. Yang lama itu. Ya tong nungguan umroh heula di dieu ge wios di mana pun di situ. Terima kasih. Silakan. Mangga di belakang Pak Jindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iring tumaros Pak Ustadz. Mangga Kang Den. Ini saya pernah mendengar pas pada saat tasyahud akhir sebelum salam itu kan kita memohon doa dari 4 Pak ya. Azab kubur, jahanam, azab kubur, fitnah dajjal ya. Kemudian ada nggak doa-doa yang lain Pak Ustadz? Karena kan di salah satu yang saya baca itu bisa ditambahkan doa-doa yang lain Ustadz. Itu karena itu katanya ijabah. Nah itu pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan kedua, kita dalam hidup ini ada 2 yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah godaan setan. Yang kedua adalah hawa nafsu yang harus dikendalikan. Nah itu bagaimana Pak Ustadz cara kita melihat bahwa di dalam hati ini ya misalnya itu adalah dari godaan setan Pak Ustadz gitu. Bagaimana caranya membedakannya Pak Ustadz itu? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama lihat nih. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Walafil Bukhari Bulughul Maram min Adil Ahkam nomor 333. Ketika usai tasyahud ini diperintah berdoa. Ya. Abdullah bin Mas'ud menceritakan Rasulullah SAW usai sholat berpaling kepada kami. Iltafata ilaina Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Idza sholat ahadukum falyaqul." Apabila sholat salah seorang dari kalian soklah doa. At-tahiyyatu lillah, terus wassalawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini dalil tasawuf awal tuh sampai sini. Ini dalilnya hadisnya Pak. Nah usai itu summal ya yatakhayyar minad du'a. Kau pilih, silahkan berdoalah kepada Allah. Karena saat itu ajabuhu ilaihi fayadnu. Doa pada tasyahud, doa tasyahud itu doa yang akan diijabah oleh Allah. Nah, ketika tasyahud akhir sebelum salam khusus doanya ya. Apa itu? Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Namun hadis ini tidak dibatasi. Salah satu di antaranya tadi doanya. Doa yang lain boleh. Ya. Misalnya doa yang lain. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Silahkan yang banyak. Jadi itu momen. Makanya para sahabat habis sholat itu nggak lama Pak. Kan jika pada sholat fardu itu istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan astagfirullahaladzim. Dah hadis lagi, tak hadis dah. Ya, beliau istighfar 3 kali. Tuh, ada kelihatan kecilnya hurufnya. Hadis nomor 342. Bahwa idan syarafa'an sholat istighfarullah salasan. Apabila Rasulullah sholat, beliau menghadapkan jemaah, badan ke jemaah, alas istighfar 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Terus tasbih ya, tahmid, takbir. Udah selesai. Doanya itu dihabiskan ketika sholat.
Dan nggak ada lagi tempat yang paling hebat berdoa kepada Allah justru ketika sholat. Dan momen-momen sujud. Nggak dibatasi Pak. Karena mungkin berjamaah imam nggak lama. Setiap sujud silakan berdoa. Yang simpel aja. Sudah subhanakallahumma rabbana misalnya rabbi habli minas sholihin. Gitu Pak. Sujud berikutnya minta rizki, Allahumma afini bihalalika haram. Itu. Sujud berikutnya minta apa? Ya Pak ya. Itu. Makanya sujud di haram itu saya ukur Pak itu 3 kali itu. Sama dan 3 kali baca doa sujud. Di kita saya 2 kali. Terus sekali ting. Ada yang sholat satu ketika saya disebut namanya, baru aja mau sujud, dia udah duduk. Kita sujud, ngecengkat. Sujud kedua, ngestantung. Astagfirullah ya imam. Gimana khusyuknya itu? Satu, yang kedua, memang 2 faktor tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Deden itu, memang ini faktor yang sangat dominan mempengaruhi manusia. Minal jinnati wa nas, satu faktor godaan setan, baik yang berbentuk jin maupun setan bungkulekan. Unik nggak setan bungkulekan? Manusia. Di lain sisi juga kita punya hawa nafsu. Al-Imran ayat 14, juyina linnas hubbus syahawati. Hubbus syahawat. Hawa nafsu itu memang ya, itu salah satu di antara anugerah dari Allah. Tanpa hawa nafsu kita nggak mungkin mau makan, tanpa nafsu kita tidak mungkin mau berkeluarga. Tetapi nafsu yang bagaimana? Dari sisi karena nafsu juga manusia berbuat maksiat, berbuat dosa. Terus gimana? Nafsu ini harus dikendalikan. Wal kaziminal ghaidha wal afin linas. Maka itu Allah memberikan potensi akal pada kita, memberikan potensi akal, memberi hati untuk bisa mengendalikan nafsu. Dan bicara masalah mengendalikan nafsu di Al-Imran 134 ini sangat krusial sekali. Salah satu tanda seorang disebut bertakwa adalah dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Punten Pak, kalaupun kita getol tahajud alhamdulillah, getol ngaji Senin Kemis alhamdulillah, tapi ka incu masih keneh polotot, kata tangga masih keneh merepan wae, ningali jelema sahauk kadua. Dipertanyakan ketakwaannya. Tapi Pak, saya pernah sampaikan berjamaah, ittiba'ur rasul itu bukan hanya mengikuti sholatnya saja. Kade, asa pangpedena orang mah jemaah DM mah selu kama itu muni usul geus katalar salat Nabi teh. Tapi eta ngomong pikah nyarieun batur kene, gibah resep kene. Itu orang yang bertakwa, bukan. Jadi di sisi ta'abudi dia hebat, di sisi konteks sosial. Kalau bicara setan tuh Kang Deden mah bisa dilawan setan. Makanya dalam Al-Quran bukan harus dilawan. Mama misalnya sebelum kita udah ada setan. Para nabi digoda semua. Nggak ada nabi nggak digoda. Kurang saha sok. Pesieun ku Nabi Ibrahim didatangan si iblis eta dibaledog eta. Jadi Jamratul Aqabah. Makanya perintah Allah pasta'iz billahi minasy rajim. A'udzu billahi minasy, berlindung pada Allah. Dekatkan pada Allah. Makin dekat kita pada Allah, Allah akan semakin dekat pada kita. Kalau Allah dekat kita, insya Allah kita akan diprotek. Baik, terima kasih. Mangga untuk ibu-ibunya yang sudah siap. Nah, alhamdulillah. Jadi mic-nya itu terbantu ya. Nah, jadi jangan di off aja mic-nya, di on terus. Kurang Mas yang hitam itu di on Mas. Ya, di mau lompatan Mas Prato ya nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin meminta Pak Ustadz boleh? Saya itu dulunya hanya tukang pedagang jamu gendong Pak. Masalah sholat itu masih jauh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan
teman-teman kita juga pun belum banyak yang melaksanakan ibadah Pak, karena mereka itu belum merasa diperintahku Allah bahwa sholat itu adalah kewajiban ya Pak. Betul. Yang saya minta nih, mohon dimaterikan bab sholat ini Pak, karena kan nomor 1 sholat yang akan dipertanggungkan jawab di akhirat nanti ya Pak ya. Supaya kami itu bisa sama teman-teman saya tuh nanti kalau Bapak udah dibikin materinya tuh, saya bisa membagikan gitu Pak, supaya mereka tuh tahu bahwa sholat ini begini, jangan hanya cuman mendengar gitu aja, supaya mereka itu tahu ya Pak ya. Ya saya tuh kasihan Pak, karena udah pada sepuh pun mereka tuh belum menjalankan sholat Pak. Ya, mudah-mudahan ini yang saya minta Pak, mudah-mudahan Bapak mengizinkan untuk membuat materi ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bersyukur, terima kasih sekali bahwa ini adalah pertolongan dari Allah kalau nanti emang kita bisa menyebarkan luaskan ya Pak ya. Terima kasih sekali, itu aja yang kami minta Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Mangga lanjut Ibu. Yang sebelahnya. Silakan. Nah, gitu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, kalau saya mah nggak bertanya ya Ustaz, maaf. Mangga. Mau minta doanya untuk anak saya Ustaz. Kenapa Bu? Ada benjolan di kakinya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu Ustaz. Insyaallah. Tong semutan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjut, silakan Ibu. Belakang ada. Silakan mic-nya disampaikan. Silakan. Ada? Mangga. Silakan. Mangga Bu. Mangga untuk ibu-ibunya. Sudah tidak ada ataupun belum ada mangga? Karena belum pertanyaan dua yang diwakili bukan pertanyaan itu, makanya saya persilakan Ibu, Bapak mangga Pak. Kami. Zaman now nama zaman now nama. Kami terus tong di off mic-nya. Udah jalan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu Pak Ustaz. Mangga. Mana nawi ari salat fardu teh diwajibkeun teh kawas sadayana isi pambegat budak kolot. Atau sakitu we. Nah, gitu ancin. Baik, yang pertama Ibu Haji ya, insya Allah materi tentang sholat itu sebetulnya nih Bu lihat tuh banyak Bu. Ini sejak tanggal 27 Oktober 2024 kita sudah menyampaikan kajian tentang keutamaan sholat Pak. Masih ada arsipnya sampai 5 kali pertemuan ngasuh. Kemudian udah keutamaan sholat fardu, sholat sunat dan sebagainya. Sudah pegat. Nah, tinggal bagaimana cara kita. Ibu bisa diminta lagi sama Kang Yana fotokopiannya. Ya, itu sampai puluhan kali pertemuan itu. 1 tahun itu kita belajar sholat. Dengan nanti bagaimana Ibu bisa menyampaikannya. Tugas kita kan yang menyampaikan. Bubalighu anni walau ayat. Tentang apakah yang bersangkutan menurut atau tidak itu bukan wewenang kita. Coba lihat An-Nahl surah 16 ayat 125. Siapa yang mau baca? Ayo. An-Nahl surah 16 ayat 125. Tugas kita hanya dakwah ya. Mangga silakan. Silakan. Siapa yang baca? Mangga silakan. Ayo. Mangga Bu. Ibu mau Bapak? Mario. Boleh, sok. Buka dulu ayatnya. Ada santri jam sekian rundutan. Kalau nanti tadi malam antum tidur nggak? Yang benar tidurnya habis isya langsung tidur. Jadi kalau mau nunutan jangan lagi ngaji, rugi. Ya, ngaji nunutan.
Habis tadi kan Isya tidur langsung. Ya. Ada yang mau baca? Nih di depan nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 5. Nih ayatnya nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Terjemah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan sesungguhnya Allah pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Itu tugas kita hanya ud'u ila sabili rabbik, ajak dakwah, ingatkan. Nah selanjutnya tentang dakwah kita apakah akan diterima atau dicuekin atau mungkin ditolak, bukan urusan kita. Hanya ketika kita menyampaikan dakwah, lakukan dengan ikhlas satu. Yang kedua, lakukan dakwah dengan kontinu, semangat. Itu. Terus bil hikmati, merujuk keterangan selalu berargumentasikan dalil. Jangan ngarang dakwah itu. Mana ayatnya, mana hadisnya. Wal mau'idatu hasanah, pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mungkin adu pikiran, boleh silakan debat dengan cara yang lebih baik, yang sopan, yang santun, yang adab. Jangan menjatuhkan orang lain, jangan menyalahkan orang lain, nggak perlu. Tunjukkan nih yang hak, nih ayatnya, nih hadisnya. Udah kita sampaikan begitu, maka selanjutnya inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Satu. Kemudian Ibu putra si Engadam, tong saya mutan Bu, jangankan cuma menyembuhkan penyakit, nyiptakeun murang kaya galo gampileun. Ibu jangan disibukkan memikirkan penyakit yang ada dalam diri Bapak Ibu. Tambah sakit, optimis saya sehat. Ya Bu, gula saya berapa? 800. Tapi sehat kan? Sehat nggak? Tong mikiran penyakit. Tuh pikiran akhirat. Saya ulangi, yang harus mesti dipikirkan kehidupan kita di akhirat. Pasti semangat, pasti sehat. Karena yang mensehatkan diri kita, anak kita, suami kita, istri kita, Allah semua. Ikhtiar maksimal, berobat. Saya minum obat, disuntikan tiap poe. Tapi beja-beja, beja-beja. Kalau kasar, bukan, kalau nggak saya katakan begini, maaf jamaah ya, saya bukan curhat, bukan. Untuk motivasi para jamaah yang lain, itu saya. Motivasi. Ketemu Ustaz sehat seger, alhamdulillah. So, yang sakit doakan semua berikan sehat ya. Allahumma rabbanas atibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan dari kudusakum. Amin ya Allah. Baik, tadi kewajiban suatu untuk siapa? Al-Isra 17 ayat 78. Nanti kalau santri ya harus siap dengan mushaf Qur'annya ya. Siap mushaf Qur'annya. Begitu Bapak begitu, aku Pak baca, senang Bapak itu.
Ya, senang itu. Aku baca. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghusqil Qur'ana fajr innal Qur'ana fajr kana masyhuda. Perintah salat ini untuk semua orang yang beriman, bukan berislam, beriman. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita, punten sekali lagi, KTP-na Islam tapi can kene salat, oh dia baru muslim, belum mukmin. Masalah Allah yang dibiasa akan beriman. Ya, semua tak terkecuali. Ada yang bebas sholat 3 kelompok orang. So, kalau hirup hoyong bebas sholat, pilih satu di antara yang 3. Bufil kalam ansalasin, diangkat di kalam atas 3 kelompok orang. 1 anis sobi hatta yutugo, baik anak kecil sampai dewasa. Mungkinkah kita balik ke bayi ibu? Padahal ayah aplikasi dengan di usia tua jadi bayi lebih biasa set, atau bayi lagi aki-aki. Kita main aplikasi nggak mungkin. Wanin naimi hatta istiqolah, orang tidur sampai dia bangun, atau orang pingsan, orang koma mau. Naudzubillah. Atau majnun, orang majnun berat sebelah ya nada. Tanu gitu mah bebas sholat sepanjang kita sadar normal, wajib sholat dimanapun, senang apapun, nggak ada alasan, tidak ada alasan sibuk, tidak ada alasan apapun untuk sholat. Kenapa? Hidup ini untuk sholat, untuk ibadah. Nggak ada hidup tanpa sholat. Tidak ada hidup tanpa sholat. Saya ulangi, bainana wa bainakum as-sholat. Yang membedakan kami sebenarnya kaum muslimin dan mereka non muslim adalah sholat. Wa man taraka muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat tanpa udzur syar'i sengaja, maka dia sungguh telah jatuh kepada kekafiran. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan jadi penguatan keimanan pada kita. Hanun, mangga lanjutkan. Habis Mas? Baik, Pak Ustaz, kita berikan kesempatannya ada Pak Haji Dadi Karsadi dari kawasan Jati Nangor Sumedang. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz izin bertanya, apakah boleh kalau sholat sunat sambil duduk karena ada sesuatu hal? Sesuatu hal. Nah, untuk mas sesuatu hal. Kurang tahu Ustaz. Perintah Nabi SAW, sholli qaiman. Sholatlah kau sambil berdiri. Harus berdiri. Kecuali ada sesuatu hal. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak kuat berdiri, nggak mampu karena sesuatu hal, boleh duduk. Fa'ilam tastati wa ala janbin, duduk pun nggak mampu karena ada sesuatu hal, boleh berbaring. Boleh. Bagi hamba Allah yang sehat, jangan melejang, bisa berdiri, dia duduk sholatnya. Itu menyalahi sunnah Rasul. Dia akan mendapatkan setengah pahala. Kalau memang sholat fardu tuh, kalau dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi sakit, baginya sempurna. Ya, kalau sholat memang boleh Pak, kalau kelelahan, kecapean boleh duduk. Sholat fardu mah harus berdiri, kecuali udur yang memang kita nggak mampu berdiri. Pakai kursi, maka di Masjidil Haram kenapa banyak kursi kayak itu kursi itu. Sengaja saya nggak beli banyak kursi, bunga aja. Ya 2 3 gitu. Tapi makin kesini makin banyak. Bagi bapak yang udur nggak bisa, silakan duduk aja kursi Pak, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan nanti nggak akan khusyuk. Ya, itu nyerocot tuh ibu. Terima kasih. Lanjut Mas. Baik, selanjutnya dari Pak Didi Muhdi dari kawasan Cigugur. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah sahih ada hadis yang menyatakan bahwa waktu i'tidal setelah sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu terus ditambahi dengan hamdan kasiron thayyiban? Ya, sahih, bisa diamalkan. Ya, namun ya kan hadis itu ada kualifikasinya Pak ya. Kalau dalam berjamaah, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal ham. Titik. Coba, imam sami Allahu liman hamidah, jawab rabbana walakal hamdu, titik.
Tolong dibaca ketik nama itu ya. Sandi nunutan dengan imam Ustaz, oh diamalkan. Sami Allah man rabbana walakal hamdu titik. Makanya nunutan ngajin. Kalau lagi munfarid boleh dipanjangkan ya. Ada berapa doa tuntunan. Baik, terima kasih. Punten singkat saja. Baik, selanjutnya dari Bu Ajah Foni Yulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, saat kita sujud dalam sholat dengan memperbanyak doa, mana yang boleh menggunakan bahasa kita dalam sholat, wajib ataukah sunnah? Ya, semua sholat. Ba'aksil du'afi, sahabat Nabi perintah beliau, perbanyakkah kalian berdoa ketika sujud. Yang dimaksud sujud dalam sholat, bukan sujud sengaja berdoa sujud, bukan. Ibu lagi duduk ini tiba-tiba orang sujud aja, nongeng cangkel lah, beda deh ya gimana. Sujud nggak doa, bukan. Sujud bimana fi sholat. Apakah sholat fardu, apakah sholat boleh bu? Sujud yang mana? Semua sujud. Hanya kadang imam suka ngambil yang terakhir karena kasihan makmum. Kalau tiap sujud 5 menit, wah bahaya, bubar masjid ya. Ya, dia suka ambil terakhir, maksudnya bukan masjid terakhir, bukan Pak, bukan. Sujud ke berapapun. Makanya kalau ada imam sujud agak lama, sabar Pak. Beliau sedang berdoa. Doa sujud kan simpel. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfir. 5 detik beres. Subhanallah ala 2 detik beres. Tapi kenapa lama? Beliau sedang sujud. Nah, kalau imam sujud lama, Bapak Ibu kedah atoh. Diharum lama diharum tuh atoh. Kenapa? Kita bisa curhat kepada Allah, menyampaikan doa. Ya. Nah, ini kalau udah tahu ilmunya insyaallah. Kalau menemukan imam sujudnya lama, kesempatan itu. Ya. Alhamdulillah Mas, masih ada? Habis ya? Sudah cukup. Terima kasih banyak karena kita mau siap-siap ke Sukabumi dan juga ada di sini ada kegiatan manasik haji ya. Tim terima kasih kekompakan dan keikhlasannya, dan insya Allah orang Sukabumi nanti jangan lupa ini terbuka untuk umum juga. Jamaah dari Bandung juga ada beberapa mobil yang akan berangkat, hati-hati jalan via amanillah. Kita akan ngaji nanti pukul 1 siang insya Allah sampai pukul 2:30, 1 jam setengah kita dialog Sukabumi, juga live seperti ini. Bapak Ibu yang di mana pun ada bisa ikut ngaji lewat TPDM by Facebook. Terima kasih infak wakafnya diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang ingin berangkat umrah aman, nyaman, amanah, tertib, terkendali bersama Darutakin di bulan Ramadan masih kami buka, silakan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi ahad yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang pada kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan ilmunya di program Ngaso. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memadati Masjid Jami PPE Taqwa, sahabat DM dimanapun berada. Terima kasih yang bisa menyimak dari awal sampai akhir. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita akan berjumpa lagi di jihad yang akan datang. Selamat menikmati sarapan paginya, selamat beraktivitas kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju tuang ya. Ya, sok itu kan. Oh. Biasa. Cabut. Ya udah. Ini anak-anak santri kita, namanya Ryan.
Ini Kau Kibi. Ini Putra Gias. Ada temannya Putri Gitsa. Ini Gias. Putra Gias. Ini Reki, Muhammad Reki. Alhamdulillah. Benar Muhammad Reki namanya. Seperti biasa kita kalau selesai kajian Ahad subuh ada sarapan pagi gratis. Bisa nambah 2, 3 sampai 4. Ini Mas Mono Pega, alhamdulillah pendengar setia kita di DM streaming. Wah, ini ya. Silakan bagi sahabat DM yang berkenan untuk hadir di program Ngasuh Ngaji Ahad Subuh di Masjid PP At-Taqwa Darul Mutakin. Kita sudah menyediakan sarapan setiap pagi. Nah, ini host kita, foto. Wah, luar biasa. Ini kompak ibu-ibu ya semuanya. Menjamu hamba-hamba Allah yang selesai kajian, selesai sholat subuh berjamaah, tadarus Al-Quran, lanjut kajian. Nah, ini lanjut dengan sarapan pagi. Alhamdulillah, amin. Nikmat. Sarapan pagi subuh, ngaji subuh, ngasuh. Ada ajakannya Pak Haji? Ngasuh Buddha. Enggak, bagi-bagi saudara muslim yang dekat tetap merapat ke DM. Ngaji subuh, mangga diantos. Mangga diantos ya. Di Jalan Kebun Kopi, family nomor 198 Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat. Luar biasa. Alhamdulillah. Wak, menu sarapan pagi, Wak. Nah, siap. Mantap. Kau ngagoes. Ngagoes. Udah bertenaga. Alhamdulillah, alamin. Ada ya, sendoknya simpen ya. Menu kita hari ini soto. Luar biasa. Kenapa soto? Alhamdulillah. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai pedas, Enggak. Aduh, buter. Enggak pakai nasi? Enggak. Seger ya, seger. Mantap. Alhamdulillah, ini suasana di Masjid Jami PP At-Taqwa Darul Mutakin ya. Ini masjid yang biasa digunakan untuk pengajian-pengajian malam Jumat, Jimat, kemudian juga Jibo hari Rabu, dan juga ngasuh Ahad subuh. Alhamdulillah. Nah, itu Bapak Sudarto. Simulasi buka bersama menjelang Ramadan. Ini vibes Ramadannya sudah terasa ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma balikna Ramadan. Allahumma balikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sekaligus undangan untuk sahabat DM yang menyimak di pagi hari ini, silakan untuk hadir terus di program-program yang diselenggarakan di Masjid Jami PP At-Taqwa Darul Mutakin. Ahad ada Ahad subuh ngasuh ya, ngaji Ahad subuh setiap pada subuh dianjurkan untuk sholat berjamaah. Kemudian juga hari Rabu ada Jibo ya, pengajian Rebo yang diselenggarakan setiap Rabu jam 9 pagi sampai jam 11 atau jam 10.30. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Dakwahnya pun yang disampaikannya sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk Jibo itu khusus pengajiannya untuk akhwat saja, untuk ibu-ibu, namun tidak menutup juga untuk bapak-bapak yang akan hadir. Kita memfasilitasi di Masjid Jami At-Taqwa Darul Mutakin di lantai 2. Untuk Kamis malam Jumat ada Jimat yang dilaksanakan Ba'da Isya atau tepatnya jam 20.00 sampai jam 21.00 waktu Indonesia Barat, juga dengan berbagai narasumber yang kita datangkan di Darul Mutakin. Masya Allah, kita lihat di luar juga ini sedang proses pembangunan perluasan Masjid Jami PP At-Taqwa Darul Mutakin.
Untuk itu mohon doa dan dukungan dari semuanya. Anda yang ingin berinfak, berwakaf, silakan bisa langsung transfer ke BSI atau hubungi terlebih dahulu nomor WA Center DM di nomor 0815605668. Sahabat DM yang dekat-dekat di daerah Kebon Kopi dan sekitarnya silakan bisa hadir langsung gratis ya. Terbuka untuk umum ini program masuk. Alhamdulillah, amin. Kita sarapan lagi bareng-bareng. Alhamdulillah. Nah, ini guru kita bersama, Pak Ustaz Asep Rohidin. Ada Pak Beli Dermawan, alhamdulillah dari Margasi. Luar biasa. Menunya soto. Soto Lamongan. Menu kita pagi ini soto Lamongan ya, saudara-saudara. Baik sahabat tim, jangan lupa nanti simak kembali Ayam merah TDM ya, sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Barat, live langsung dari Masjid Raudatul Irfan di jalur Sukabumi ya. Ini untuk akhwat kita sediakan, jadi kalau pengajiannya ikhwan dan akhwat ada hijab juga ya, jadi aman insyaallah. Full audio visual juga kita sediakan, ada 2 ya, untuk ikhwan dan akhwat. Ini alhamdulillah nah, hadir pada jauh-jauh ini. Insyaallah ini juga setia selalu hadir ya, alhamdulillah. Sarapan pagi. Menunya apa Bu hari ini? Menunya soto. Soto ala Mama Umar. Ala Mama Umar. Oh, luar biasa. Ini salah satu pengurus Cibo ini semuanya ya. Masya Allah hadir. Sarapan dulu. Pengurus Cibo, pengurus Jibu ya. Ini pengurus semua majelis taklim. Alhamdulillah. Ayo yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Kita juga coba keliling-keliling sekitar lingkungan Masjid PPA Taqwa Darul Mutakin ini. Alhamdulillah. Anda yang ingin melihat juga ini di lingkungan sekitarnya dan proyek pembangunan sudah sampai mana, ini kita lihat. Apalagi vibes di pagi hari ya, dengan sinar yang Masya Allah, cahaya yang begitu syahdu pagi hari ini, langit yang biru, Masya Allah. Kita lihat, ini yang pertama kali difiniskan ya, sebagai gambaran untuk apa namanya tuh, gambaran untuk keseluruhan masjid ya. Jadi nanti akan seperti ini. Dan ini yang kedua sudah selesai juga alhamdulillah, sisi sebelah timur ya ini. Kita lanjut. Alhamdulillah. Dan ini yang kemarin dilarang, keramik juga granit ya, dari granit, untuk toilet, tempat BAK dan juga untuk tempat wudhu. Alhamdulillah. Nah ini juga untuk tempat wudhu, nanti untuk taman juga di sana. Ini insya Allah setiap sisi akan disamakan ya, seperti yang tadi di sebelah selatan dan ini sebelah timur, nanti akan sama semuanya di mirror. Setiap sisi mukanya sama. Nah, ini tempat wudhu sudah siap, sudah digunakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai ini dari beberapa bulan yang lalu. Nah, bahkan dari tahun lalu ya. Alhamdulillah. 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 Ini luar biasa kekompakan dari jamaah Darul Mutakin. Kita berupaya untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam tanpa mempermasalahkan perbedaan ya. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, kemudian toleransi dalam khilafiyah, dan istiqomah dalam menegakkan Al-Quran dan Sunnah, dalam upaya meluruskan akidah, membersihkan ibadah dengan bil hikmah. Itu salah satu moto dan visi misi dari Darul Mutakin. Kita juga ada pondok pesantrennya, ini asrama untuk para santri yang tadi ikut kajian juga.
silakan ikhwatul iman yang punya putra putrinya yang akan mondok, silakan di Darul Muttaqin. Khusus ya, masih khusus usia minimal kelas lulus SD, kelas 1 SMP. Kita menerima hanya terbatas hanya sampai 50 orang. Ayo, siapa cepat dia nikmat. Karena sudah mendapatkan fasilitas yang terbaik di sini, insyaallah presentatif juga dan tentunya nyaman ya untuk para santri. Anda jangan khawatir kalau ingin datang ke kajian Masjid Jami Fataq Darul Muttaqin. Masuk kendaraan ya, bawa mobil dengan keluarga, silakan langsung datang. Atau motor juga parkir insyaallah luas ya, cukup. Alhamdulillah. Ini sebelah dinding sebelah barat ini ya, insyaallah. Dinding sebelah barat insyaallah nanti akan disamakan dengan dinding sebelah timur. Oh tadi timur ya. Insyaallah luar biasa. Kita ini sudah menyusul sarapan. Menjuk sarapan ini cepat-cepat ya. Masya Allah luar biasa. Kita coba ke dalam. Dan terima kasih untuk Anda yang setia menonton di TV DM Streaming, televisi pendidikan dan dakwah. Selfie dulu. Ini tempat wudhu di dalam juga, alhamdulillah sudah selesai ya. Masya Allah, nggak terasa ini. Oh, sudah siap digunakan ya. Sambil duduk, ada pijakan kakinya. Wah, nikmat sekali. Ini dalam rangka menunjang kekhusyuan untuk ibadah sholat tentunya ya. Baik, sudah. Terima kasih sahabat yang setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.